Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya Bapak Ibu rencang-rencang sedanten yang berada di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya hidupnya enak dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Ngobrol santai, insya Allah barokah manfaah. Saya tadi mau duduk di sini, pilih judul senengno atimu. Ya, senengno atimu. Doa yang kita diajarkan oleh Allah Ta'ala dikenal dengan doa sapu jagat. Bunyi doanya itu sederhana, gak panjang, ya, pendek, dan hampir semua orang hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Ternyata orang hidup itu cuman 3 pengennya. Yang pertama di dunia baik, yang kedua di akhirat baik, yang ketiga tidak disentuh api neraka. Pertanyaannya, kenapa doanya kok pakai ditambahi dan lindungi kami dari siksa api neraka? Padahal sebelumnya sudah minta, ya Allah beri kami kebaikan dunia dan beri kami kebaikan akhirat. Sudah minta kebaikan akhirat, tapi kok masih ada tambahan, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Aneh napa mboten aneh niku? Sudah bahagia di akhirat, kok masih ada kalimat lindungi kami dari siksa api neraka. Ternyata tidak semua orang itu langsung bahagia di akhirat. Ya, enggak semua orang, jazakumullah khairan, enggak semua orang langsung bahagia di akhirat. Ada yang dikuburnya ruwet riyin, dikuburnya tersiksa dulu. Setelah disiksa dikubur, habis dosanya, baru nanti di padang mahsyar lego. Di padang mahsyar baru enak. Ada yang dikubur disiksa di mahsyar juga ruwet, bablas neraka riyin. Naudzubillah min dzalik. Ternyata judulnya mampir neraka. Mampir mall kan rodok memper ya. Mampir kalau di kebun enak. Lah mampir neraka kan enggak enak. Allahumma ajirna minan nar. Mampir neraka. Naudzubillah min dzalik. Setelah mampir neraka entah berapa tahun, dosanya habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Enak, ujung-ujungnya enak, tapi ngalami yang tidak enak. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngajari, jangan sampai kita ngalami yang gak enak di akhirat, dan jangan sampai ngalami yang gak enak di dunia. Makanya suruh minta di dunia yang enak, di akhirat yang enak, gak tersentuh api neraka. Berarti hidupnya enak atau enggak enak? Enak.
Lah kok saya ini sering ketemu orang, kalau ketemu saya kok do sambat. Urip kok kaya ngene. Ya, urip kok kaya ngene. Bib, suami saya kok begitu. Bib, Ustadz, Yai, istri saya kok seperti itu. Yai, bos saya kok seperti itu. Habib, cari duit kok susahnya luar biasa. Maka malam hari ini saya mau mengajarkan yang diwasiatkan, pesan terakhir almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu pesannya cuma satu, senengno atimu. Enak atau enggak enak itu? Enak ya, senengno atimu. Saya mau nanya, orang gila itu senang atau susah? Orang gila senang atau susah? Yang susah siapa? Yang waras. Wong waras jejer wong edan. Orang gila duduk bersama orang yang enggak gila. Itu yang susah yang mana? Yang waras, yang tidak gila. Jadi jenengan pilih mana? Jadi orang gila atau orang waras? Ya insya Allah sehat sedanten lahir batin, amin. Kenapa saya ngomong orang gila itu seneng gitu ya? Yang waras bahkan sering gak seneng. Biar jadi pelajaran. Lawang sing edan wis iso seneng kok sing waras gak iso seneng. Yang gila saja bisa senang. Lah yang waras kok tambah susah disuruh senang. Berarti yang gila yang mana? Kalau orang gila boleh berkomentar akan ngomong begini. Sing waras ki aneh. Lah wong sing edan kaya aku seneng gampang kok dhek sing waras tambah gak seneng-seneng. Nah, gimana caranya biar bisa seneng? Ternyata orang gila itu tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Makanya dosa tidak boleh terjadi pada orang gila. Betul enggak? Orang gila tidak sholat, dosa enggak? Tidak. Orang gila melakukan maksiat, dosa tidak? Tidak. Gara-gara apa? Gila. Jadi kalau kamu pengen tidak berdosa, maka harus ngawur. Bukan begitu matematikanya ya. Bukan tuh, ada hikmah. Kenapa orang gila ini kalau makan makanan yang busuk nggak sakit, kehujanan, kepanasan nggak sakit. Sewaktu ada COVID yang lalu, ada COVID, saya kok belum dengar orang gila kena COVID ya. Tidak tercatat orang gila kena COVID. Nyatanya orang gila seger buger nyatanya, tapi ya wallahu a'lam, wong saya nggak punya data. Orang gila dicari itu kehujanan model apapun nggak masuk angin. Orang gila makan dari tempat sampah perutnya tidak sakit. Lah yang waras seperti kita udah makannya milih-milih, kolesterol, ya kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, liver dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa orang gila punya keistimewaan itu? Jawabannya satu, orang gila terhindar dari dosa, dan orang gila gak banyak mikir. Gak banyak mikir. Boleh saya nanya, ilmunya nabi dan wali itu dari tahun ke tahun berubah atau sama? Nabi, Rasul, ya ilmunya ya sholat. Wali ilmunya ya sholat. Nabi poso, wali poso. Nabi zikir, wali zikir.
Dari zaman dahulu sampai kapanpun ilmunya sama. Sholat, poso, zikir. Sholat, poso, zikir. Sholat, poso, zikir. Ada rezeki, haji. Ilmunya apa? Nyenengno hati. Tonggonya disenangkan, ketemu siapapun disenangkan, orang tuanya disenangkan. Gak ada yang ruwet urusan duit. Saya belum pernah ketemu wali ruwet mikir duit. Gak ada. Bukan gak kerja loh ya, kerja. Para wali ya kerja, nabi juga kerja, tapi gak ruwet sama duit. Dan ternyata hidupnya nikmatnya luar biasa. Contoh, saya punya teman meninggal usia 107 atau 108 tahun, almarhum. Namanya Mbah Ye Umar Syahid, atau dikenal dengan julukan Mbah Umar Tumbu. Mbah Umar Tumbu rahimahullah, Pacitan. Mbah Umar Tumbu itu meninggal usianya 107 atau 108 tahun. Siapa di sini yang pengen umurnya sampai 100 tahun angkat tangan? Sehat walafiat. Yang lain nggak berani angkat tangan, mestilah mikir. Yang di belakang-belakang alhamdulillah anak-anak muda itu berani angkat tangan. Ketinggalan saking mereka Mas. Jos. Ini kadang mau dikasih umur 100 tahun mikir. Lah wong aku lagi swidak kaya ngene iki 100 kaya ngopo? Betul ya? Nah, nanti kalau umur saya 100 tahun terus aku kumpul mbek sapa? Lah bojoku wis mangkat sik, lah aku mbek sapa? Lah aku umur 100 tahun, umur 70 wis anak putu gak ana sing ngurusi. Tinggal dhewe. Ana 100 sing ngurusi sapa? Banyak mikir. Mbah Umar Syahid umur 107 108 tahun. Setiap orang pengen ketemu Mbah Umar. Presiden pengen ketemu, menteri pengen ketemu, ulama pengen ketemu, yang sugih pengen ketemu, yang belum sugih pengen ketemu, yang senang pengen ketemu, yang melarat pengen ketemu. Mbah Umar Syahid, dan tidak pernah pakai sandal, boten nate sandalan. Jadi nggak repot ya, kita kalau mau keluarkan bingung sandal kunti, sepatu kunti, cari sepatu, cari sandal. Sudah punya sepatu masih kakek mikir matching enggak ya, sepatunya sama celananya matching atau tidak. Setelah itu dicocokkan lagi, sepatu celana mbek kudung cocok apa gak, ruwet napa gak ruwet niki? Ruwet. Mbah Umar mau keluar gak repot, langsung jalan gak pakai sandal, bahkan naik pesawat Garuda gak sandalan. Mbah Umar Syahid, Masya Allah. Saya nanya, Mbah, ini ilmunya Mbah Umar ya, wiridnya, jenengan wirid nopo? Wiridnya apa? Keluarkan dari kantong ini, Majmu' Syarif, buku Majmu' Syarif tuh ya, gak patek kandel. Kata beliau, semua yang di sini wirid saya, semua yang di sini wirid saya. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada setiap habis Isya baca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali. Itu salah satunya. Saya nanya sama Mbah Umar, Mbah, lah jenengan nggih waos Yasin. Lah iya 41 kali. Mbah Umar baca duduk sebentar rampung. Sementara kita baca sekali gak rampung. Sehat, seger. Ternyata amalannya sholat, sujud, ruku, zikir, sholawat, istighfar, ngedepi tamu, ya ngedepi tamu, wong sumpek ditampani. Contohnya ada satu ibu-ibu sambat ke Mbah Umar, Mbah, napa? Lah kula niku ngirim sapi, Mbah. Sapine alhamdulillah sampai tujuan. Artone mboten nate. Jadi sapinya sampai, uangnya nggak pernah nyampe ke saya. Tapi waktu itu ya 70 juta ditipu, Mbah. Apa kata Mbah Umar? Alhamdulillah.
Coba jenengan datang ke rumah saya, sambat gitu ya, Bib, saya ditipu 100 juta, terus saya ngomong alhamdulillah. Kira-kira gimana itu? Aduh, salah milih Ustadz. Oh, aduh teko kok tambah di alhamdulillahi. Ya kaget juga ini tamunya tadi. Bah, kok alhamdulillah? Mbah Umar jawab, alhamdulillah awakmu dadi sing diapusi, udu sing ngapusi. Alhamdulillah kamu menjadi yang tertipu, bukan yang menipu. Nah, orang dulu tuh ilmunya gitu, gak ngajari musuhan, gak ngajari benci sama orang, gak ngajari elek-elek, enggak. Diajari apa? Walaupun ditipu, suruh syukur. Alhamdulillah kamu menjadi korban, berarti kamu orang baik. Alhamdulillah. Bu, jadi kalau suaminya jahat, ibu ngucap apa? Bu, loh, insya Allah suaminya baik-baik semua ya bu. Ya, kalau suaminya kok ngomongnya kasar, ibu ngucap apa? Bu, innalillah napa alhamdulillah. Innalillah astagfirullah la ilaha illallah Allahu akbar. Keluar semua. Kalau suaminya itu jahat, suaminya itu kasar, mestinya alhamdulillah, mestinya miturut ilmu Mbah Umar. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah ketokan aku sing apik dhek sing elek. Kelihatan aku orang baik. Nanti kalau ibu alhamdulillah, nanti akan dikasih Allah nikmat. Insya Allah suaminya akan diganti jadi baik, bukan diganti suaminya akan diganti jadi baik. Tapi kalau bojone ngamuk-ngamuk, istrinya balas ngamuk-ngamuk, setannya sing ngakak, setannya yang ketawa. Kenapa? Berhasil, sehingga suaminya nggak jadi baik, istrinya nggak jadi baik. Kenapa? Semuanya mengikuti petunjuk setan. Maka Mbah Umar ngajari alhamdulillah, syukuri kamu jadi orang baik. Begitu hati seneng, rezeki itu akan ngalir. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share. Boleh disiarkan langsung, tapi jangan di-share. Nanti banyak orang gampang cari rezeki. Ilmu cakruk. Sekarang kalau cari cakruk di perkotaan agak susah, betul ya. Tapi alhamdulillah, kalau masuk ke desa sedikit, itu cakruk masih banyak. Yang duduk di cakruk itu modalnya apa? Ojo bahas mumet. Betul kan? Mumet gak boleh dibahas. Di pos ronda itu datang satu punya masalah, satu punya masalah, satu punya masalah. Ngobrolkan masalah atau makan kacang? Masalah gak usah dibahas, kacangnya bawa sini. Masalah gak usah dibahas, yang diobrolkan yang enak, sehingga di pos roda itu makanan mengalir itu. Hatinya senang. Nah, kalau hati senang itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Syaratnya hatinya senang. Coba tolong dicek, ini saya belum ceramah loh, belum. Nanti ceramahnya nanti aja, ini ngobrol dulu. Boleh ya? Wong kopinya aja juga belum diseruput kok. Belum. Cek ya, tolong dicek masing-masing. Yang rezekinya kok rodok seret. Mana yang lebih sering kamu obrolkan? Yang enak-enak atau yang ruwet-ruwet? Kalau ngobrolnya itu suka ngomong yang enak-enak, aneh itu, rezekinya gampang. Tapi kalau ngobrolnya itu yang ruwet-ruwet, sumpek-sumpek, rezekinya jadi seret. Kenapa? Karena Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah, kalau enggak syukur ingat siksaku pedih. Jadi caranya dapat tambahan, caranya disyukuri. Lah syukur ki seneng apa ruwet? Senang. Jadi tinggal istri ngomong sama suami yang enak-enak, mesti ditambah nanti.
Pak, alhamdulillah Pak, kudungnya bagus. Makasih ya Pak, duitnya cukup barokah. Alhamdulillah Pak, kamu itu memang suami yang top, baiknya luar biasa. Itu nggak usah disuruh, bojo mesti mikir, iki asli muji apa nyindir ya? Asli muji apa nyindir? Tapi kok yo ketokan teko hati, kelihatan dari hati. Maka suami akan bersemangat, suaminya akan bersemangat. Ini Bu, nanya sama yang muda-muda nanti ya. Tapi dalam ilmu jiwa, dalam ilmu jiwa yang saya nggak belajar, karena saya nggak belajar sekolah psikologi ya. Dalam ilmu jiwa yang saya tahu, omongan yang menyemangati itu menimbulkan semangat. Contoh, Bu, kapan terakhir ngamuk? Ngamuk sama anak ya, ngamuk sama anak. Sering enggak Bu ngamuk sama anak? Capek atau enggak capek? Dilakukan atau tidak dilakukan? Aneh atau? Sudah tahu kalau capek itu, kalau ngamuk itu capek, tapi tiap hari suka. Orangnya hadir enggak di sini? Ngaku sih San ya. Ngaku. Ngamuk itu capek, tapi tiap hari suka ngamuk. Pertanyaan saya, yang diamuk berubah enggak? Enggak. Podok, berulang kali gitu terus, betul ya? Karena yang keluar amuan, itu sama dengan dongo, malaikat Allahumma amin. Maka jadi. Ada seorang suami pulang dari kerja, laporan sama istri, Dek, saya baru saja kemalingan motor saya hilang. Anda jadi istri, marah atau enggak marah? Tanya sama korbannya saja. Gimana Bapak dan Mas? Biasanya istri marah atau tidak marah? Marah ya? Bu, ada tuduhan dari para suami. Jadi kalau motornya dihilangkan suami, istri marah atau tidak marah? Kok nggak berani jujur, kenapa ini? Mungkin ada oknum istri, golek duit angel, motor gak dijogo, no silang ngene iki piye, kapan iso tuku meneh, bla 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 A sampai Z. Kira-kira hati suami dibegitukan hancur atau enggak hancur? Hancur atau enggak hancur? Lah kok kemudian suami laporan sama teman SMA, Dik, motorku hilang. Teman SMA-nya namanya Fulanah. Dik, motorku hilang. Fulanah jawab, gak popo mas, motor gak digawa mati, tenang no pikirmu, insya Allah ono rezeki tuku meneh. Saya mau nanya, ini suami akhirnya hatinya condong kemana? Hatinya condong kemana? Kemana Bu? Fulana. Maka langsung ngomong, anu ya, awakmu kok gak kayak bojoku ya? Dijawab, ya beda. Memang beda. Aku dengan dia memang berbeda. Masya Allah, setan masuk. Gak pakai setan saja udah ruwet, apalagi setan masuk. Beda dengan orang yang udah ikut rotib, udah ikut majelis, udah ikut pengajian, tahu ilmunya. Ini istri rajin ikut pengajian, duduk sama para kiai, suaminya pulang laporan, Dek, motor hilang. Jawab, alhamdulillah, sing hilang motor mas, gak awakmu. Bagiku motor itu bukan apa-apa, dirimu adalah segala-galanya. Masya Allah. Wah, itu suami langsung, Dek, I love you. Wah, gak sido mikir motor.
Betul bapak-bapak? Maka suaminya nanya, gurumu sopo? Habib Novel. Iya, Pak Yai, gitu kan ya? Anu, tak melu ngaji, cocok aku, ilmune pas. Ilmune pas. Jawab lagi si istri, Mas, dunia bisa dicari, tapi istri seperti aku susah mendapatkannya. Ancen dek, wah mulai ngobrolnya mulai hal-hal yang hil-hil. Ya hal-hal yang hil-hil. Atine seneng, motor hilang, hati seneng. Saya pernah sama Mas Seto nih, Mas Seto. Baru beli mobil. Ya, baru beli mobil. Mobilnya belum lunas. Belum lunas. Disupiri Mas Seto. Biasanya saya nyopir sendiri, disupiri Mas Seto. Mau pulang ke rumah dari showroom, jalan Selamat Riyadi. Lah kok dari belakang ada suara mak, bro. Ternyata ada orang naik motor ngelamun, mobil jalan pelan-pelan, dikira kurang banter. Jadi disurung dari belakang, bro. Mas Seto kaget, Bib, ditabrak. Saya bilang, wes, gak usah mandek, menengawai, pura-pura gak ketabrak. Pura-pura gak ketabrak. Nah, saya lihat dari spion, yang nabrak bingung, mau nyalip bingung, tetap di belakang bingung. Terus saya jawab, melakukan rodo alon ben disalip. Ya, akhirnya jalan disalip. Perasaannya yang naik motor, oh kita sing di mobil gak ero. Saya seneng kenapa? Yang naik motor bahagia. Yang naik motor bahagia, seneng jalan gitu. Mas Seto atine remuk. Ya Allah. Mobil anyar tak tabrakno gitu. Di hatinya begitu. Sampai di rumah parkir, Mas Seto berusaha ngeliati. Beb, tak lihat itu wis gak usah mbok delok. Jelas remuk. Ya jelas remuk, gak usah dipikir. Jelas remuk. Nanti dari sini bawa bengkel, udah biar didandani. Gitu aja kok repot. Lah sing rodok bodoh ki ya. Lah motore remuk kok atine melu remuk gitu ya. Bodoh atau enggak bodoh itu? Motornya remuk, hatinya ikut remuk. Handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Rumahnya cuil, hatinya ikut cuil. Berarti nyuil atine gampang, cuilen omahe atine cuil. Remuken motore atine remuk. Tapi orang-orang yang udah paham dunya jangan sampai ada dalam hati. Betul kalau punya dijaga, tanda syukur. Tapi gak usah bingung, gak usah ruwet. Seperti kata Mbah Umar tadi, alhamdulillah. Enak atau enggak enak? Jadi kalau suami pulang dari kerja laporan sama istri, Dik, aku dipecat. Istrinya bahagia atau susah? Jawabannya bahagia tapi merengut. Bahagia gitu. Bahagia. Sama atos itu ya, bahagia. Kalau udah paham enak. Kalau udah paham. Tapi membuat diri kita paham tuh nggak mudah. Kenapa? Setannya akeh. Setannya banyak, bisi macam-macam. Lah terus tak jawab. Anak saiki kowe mati terus piye? Bu, Ibu, punya tabungan? Oke, cincinnya ada berapa Bu? Yang di tangan satu, yang di lemari? Silahkan jawab masing-masing. Cari duit disimpan, cari duit disimpan, cari duit disimpan. Ada oknum manusia model begini. Tumpuk simpen, tumpuk simpen, tumpuk simpen. Ada satu cerita, boleh saya ceritakan. Fulan dan Fulanah. Ya, jangan sebut nama. Ini kisah nyata. Fulan dan Fulanah. Kerja dari nol sampai punya toko sendiri.
Si fulana ini walaupun dari nol punya toko sendiri, kerjanya maju, bajunya itu 1 tahun cuman 3 helai, nggak mau nambah. Jawabannya apa? Ngirit mas, demi masa depan. Beli motor yang murah, mobil yang murah, nggak pernah ganti. Jawabannya apa? Ngirit mas, demi masa depan. Padahal tabungannya bermiliar-miliar. Qadarullah, si fulanah masuk rumah sakit, akhirnya ke masa depan. Paham enggak maksudnya? Apa? Is dead, sedo, meninggal dunia, ke masa depan. Uangnya di mana? Di masa kini. Suaminya punya pegawai namanya fulanah. Fulanah ini dari fulan dan fulanah kerja, fulanah ini jadi pegawai. Lah si fulan karena jadi duda dengan harta yang banyak, daripada bingung cari istri, cari yang sudah paham ngurus ekonomi, maka karyawatinya tadi langsung dilamar, dijadikan istri. Gaya hidup pun berubah, karyawati ngajari, duit ojo mbok pikir engkau kaya bojomu sing lawas, mati gak nikmati. Lebih baik uang ini dinikmati. Akhirnya keduanya menikmati harta peninggalan fulana. Terus istri yang baru tadi ngomong sama suaminya, mas, dulu tuh saya kira saya bekerja keras untuk almarhumah, ternyata almarhumah yang kerja keras untuk saya. Ding 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 ding. Paham enggak ini? Nah, yang nggak paham yang nggak apa-apa. Ini kan rugi kalau disimpan begitu. Lain kalau nyimpennya itu pas, masjid ada celengan, cemplungi plung, ya. Tapi nyemplungnya jangan celengannya, nomor rekeningnya, bung. Begitu kita meninggal dunia, pahalanya ngalir sak masjid gak tahu lali. Ini dulu fulan yang nyumbang, didongakno sak masjid. Di kuburan senengnya luar biasa. Itu kalau meninggal. Kalau nggak meninggal, semua orang akan seneng sama dia. Dia akan didoakan. Kita nggak ngerti, ada yang mendoakan. Kalau punya uang, seneng no anakmu. Saya beberapa tahun silam ceramah di daerah Dibal, Maulid. Dulu ceramah saya begini, ibu-ibu kalau punya simpenan kalung, gelang, cincin, emas, ojo disimpen, dol, seneng no anakmu. Jangan sampai anakmu jadi orang yang susah, sementara kamu punya simpenan duit yang banyak. Seneng no anakmu. Kalau kamu bingung menyenangkannya, hajikan anakmu. Lebih baik kamu senang melihat anakmu masih hidup daripada kamu itu sudah meninggal baru senang. Subhanallah, ada satu ibu-ibu itu yang masuk pengajian ini ke hatinya. Pulang anaknya semua dikumpulkan. Anaknya semua dikumpulkan, dimintain KTP. Terus ibunya tuh buka lemari, sak karung nih, emas-emasan kabeh. Ngomong sama anaknya paling besar, jual ini sekarang emasnya semua, kemudian daftar noh kaji adik-adikmu kabeh. Masya Allah, berubah hatinya gara-gara dengar satu pengajian. Lah buat apa ngumpul no duit no terus mati. Maka betul kata orang gila, seneng saiki gak usah mikir, seneng sing engko. Maka orang gila gak pernah mikir engko mulus gak ya. Selama halal seneng kan hati. Jangan kaken mikir, bu, ibu pilih mana, duduk sama suami mesem atau merengut. Allah, suami-suami biasanya ibu-ibu kalau duduk sama jenengan banyak senyumnya atau datar? Lu ngaku datar atau senyum? Harusnya kan senyum. Coba cek, saya dari tadi ceramah ini berusaha wajah saya datar atau berusaha senyum? Berusaha senyum. Kenapa? Karena ini buat hati saya seneng. Kalau saya senyum tandanya seneng.
Yang senang siapa? Saya yang senang. Saya nggak ngurus senangnya orang lain. Betul, saya pengen orang lain senang, tapi aku lebih pengen hatiku senang. Karena kalau hatiku senang, nanti akan nular nyenengkan orang lain. Lah gimana caranya? Ibu, bapak ketemu siapapun seneng. Caranya satu, ojo mikir dunia. Yang buat susah itu kan dunia. Takut kehilangan dan lain sebagainya. Sekian mukadimah, saatnya ceramah. Iya, Mas Eto udah berapa menit? 35 menit mukadimah. Boleh ceramah sekarang? Monggo diunjuk. Ya, ada perbedaan nasib di antara kita. Alhamdulillah. Nah, betul kan? Ada perbedaan nasib. Jazakallahu khairan. Beliau nggak ada yang dapat kopi. Saya lengkap, ada kopi, ada air. Tuh. Kemudian saya dapat air, gelasnya bagus. Beliau cuma dapat snack. Saya di dalam sak macemnya. Ada perbedaan nasib. Ojo meri. Orang hidup itu susah gara-gara mikirkan nasibnya orang lain. Dek kok ngono ya, aku ngene, dek ngono, aku ngene, dek ngono, aku ngene, dek ngono, aku ngene. Ada ndak yang modelnya begitu? Akhirnya hidupnya nggak pernah bisa senang dengan yang dimiliki. Sibuk memikirkan miliknya orang lain. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Kopi ini enak atau enggak enak? Loh, ya toh? Gak usah mikirkan, mau bukan milikmu kok. Kan kurang kerjaan, ya kan kurang kerjaan. Masa mikirkan miliknya orang lain? Jawabannya adalah airku enak, Habib, gitu. Ya, kopi ini enak, ya nggak tahu kan yang minum Habib. Tanyakan pada dirimu sendiri, tapi melihatmu minum kopi itu menyenangkan hatiku. Wah, itu lain lagi Ustaz. Itu makomnya naik, naik. Monggo diunjuk. Kan harus ada sopan santunnya orang Jawa kan begitu ya. Alhamdulillah. Kopi ini satu cangkir diminum nggak habis-habis. Dan kalau ditambah satu cangkir lagi, ditambah satu cangkir lagi, ditambah satu cangkir lagi, ditambah satu cangkir lagi, walaupun ini enak, jadinya enak atau enggak enak? Enak. Jadinya tetap enak asal enggak langsung digelegek. Betul? Asal enggak langsung digelegek. Jadinya enak kalau ditum-tum. Ya kalau dibagi-bagi nanti jadinya enak. Nah, ini resep kalau kita mau menikmati dunia. Dunia itu ini mau gini ya, gimana enggak diomongkan ya gimana. Oh, di sini banyak orang-orang yang jauh lebih tua di hadapan saya. Oh, ini kan sudah tua semua. Saya kan masih muda. Saya masih muda. Umur kita beda atau sama? Nggak tahu syariat. Umur kita beda atau sama? Sama, yang beda cuma tanggal lahirnya. Yang beda cuma tanggal lahirnya. Umurnya beda atau sama? Sama, buktinya nanti di surga. Di surga nggak ada perbedaan usia, semuanya sama, umurnya 33 tahun. Sekarang ini karena kita lagi tinggal di dunia, dikasih umur sesuai tanggal landing. Tanggal masuk dunia. Kita ini alien, kita bukan warga bumi, pendatang. Warga bumi gajah, warga bumi semut, warga bumi burung, warga bumi macan, itu warga bumi. Antum dan saya pendatang dari mana? Warga langit. Masuk lewat perut ibu, landing di jasad, di tubuh, kemudian brojol lahir. Saat itulah baru kita punya umur di dunia. Tapi hakikatnya umurnya sama atau beda? Sama. Karena ruh manusia diciptakan kun fayakun, jadi semua usianya podo kabeh, bareng kabeh. Nanti di akhirat, di jannah surga,
kembali usianya sama. Nah, tapi karena kita hidup di dunia ada aturan sesuai tanggal lahir, ada tua, ada muda, ada sebaya, seusia. Karena itulah hati kita meskipun sudah tua gak pernah merasa tua. Rumongsone jek enom barang melaku jelungup baru sadar aku sudah tidak muda lagi. Betul? Tapi hatinya merasanya masih muda. Tadi saya ketemu Bu Nunuk, guru SMA saya, guru matematika yang ngundang saya ke sini. Saya itu merasa masih anak SMA di hati. Tapi begitu saya foto bareng nonton awak aku, ya Allah jenggot putih. Ya, kumis udah putih baru sadar kalau sudah tidak muda lagi tubuhnya. Kalau hatinya tetap muda. Nah, ini saya akan bahas tentang dunia. Sabar ya, pengajiannya belakangan saja. Mudoroso. Siapa di sini yang tidak akan mati angkat tangan? Tidak ada ya. Semua bakal mati. Dan matinya itu nggak ada yang tahu kapan, betul? Yang kaya mati, yang belum kaya mati, yang ganteng mati, yang tidak ganteng mati, yang sehat, yang sakit mati. Jadi mati ini pilih-pilih atau semua dapat? Semua dapat, betul? Simbah udah paham. Orang-orang tua dulu paham kalau semua bakal mati. Maka tidak ada yang diajak mikir dunia, tidak ada. Pesannya Simbah contoh ya, contoh. Gak ada Simbah pesan gini, kumpul-kumpul yo, golek mangan, gak ada. Tapi yang ada apa? Mangan ora mangan sing penting. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Gampang. Urusan donya sama Simbah nggak boleh dipikir. Gak usah mikir donya, mikir kumpul. Kumpul anak, kumpul bojo, kumpul tonggo, kumpul dulur, kumpul. Orang sekarang nggak mikir pasar, kehilangan anak gak apa-apa. Ada ndak yang model begitu? Ada ya. Mikir duit, ya kehilangan bojo gak apa-apa. Ada ndak yang model begitu? Orang dulu mikir kumpul, gak duit gak apa-apa. Gak punya uang gak jadi masalah. Gak punya rumah, bumi Allah itu luas. Bisa ngontrak, gak bisa numpang. Gitu aja kok repot. Makan selama ada Nahdlatul Ulama gak mungkin gak makan. Betul ya? Iya. Syarat pengajian NU minimal ono cemilan. Jadi kalau jenengan itu nanti kok gak punya makan, data pengajian NU wis selesai. Hari ini pengajian NU, hari ini pengajian NU, hari ini pengajian NU. Sudah. Wong NU tuh nggak ada kok pakai keanggotaan. Ada. Yang boleh masuk hanya warga NU. Ono. Nggak ono. Pokoknya datang pengajian wujud kita seperti apapun pasti diterima. Dan nggak ada judulnya kotaannya tuh milih-milih. Bukan warga atau kamu? Sorry bro. Nggak ono. Jamaah hadir kasih. Kok habis? Belum dapat, dicarikan. Jadi di Indonesia ini modal data pengajian NU, insya Allah warak. Betul. Dan bahkan kalau rajin bisa dijual. Bisa jadi modal. Tinggal ngajak anaknya 5 kan selesai. Banyak anak banyak. Jadi kalau anaknya 5 semua ikut pengajian, pulang itu yang didapat kotaannya dijual. Udah berapa itu penghasilannya? Kenapa saya ngomong begini? Orang dulu tuh Masya Allah, obah mama, gampang ya urip ya, obah mama. Orang sekarang nanti kerja apa ya, kita harus bekerja apa, nanti ngelamar pekerjaan di mana, nanti hasilnya berapa, nanti ya Allah ruwet. Simbah, obah mama, selesai. Gampang atau susah? Gampang. Jadi pinter mana, Simbah atau yang kuliah? Simbah kan lebih apa namanya, lebih berpengalaman. Obah mama, mangan orang mangan kok kualik ya. Yang penting kumpul bukan makan. Nanti kalau kumpul pasti dapat
makan. Karena orang kumpul itu jadi rezeki yang luar biasa. Jadi ajarannya orang-orang tua dulu tuh nggak ngajari pikiran ke duit, nggak ada. Dulu ya, dulu. Kalau saya masih ada di desa, saya pernah tinggal di desa itu hampir setahun di Kediri sana. Nggak ada batas rumah pakai pagar itu nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada rumah yang satu dengan rumah yang lain latarnya dipagari dulu ya, nggak ada. Otomatis kalau ditanya latarmu sak piro, tinggal noleh jembar. Betul kan ya? Kumpul be anak tonggo bal-balan latar nih semua miliknya. Gak anak iki latarku, iki latarmu. Gak ada pagernya. Sekarang rumah udah sempit, gak bisa dipageri. Kenapa? Gak anak latari. Latarnya gak ada. Karena semua dipikirkan jadi bangunan. Gak pernah bisa menikmati kehidupan. Orang dulu urip kudu urip, carane piye? Murup. Hidupnya murup menyinari yang lain. Makanya orang dulu kalau punya rumah mikir di depan harus ada kolah, di depan harus ada ruang terima tamu, ada apa tuh? Namanya licak ya. Tuh ada licaknya, duduk bareng di situ. Di depan ada padasannya, sumurnya kebanyakan letaknya di depan, bukan di belakang, sehingga orang mudah makan, orang mudah minum, orang mudah tidur, orang numpang tinggal ditaruh di depan rumah, ada tempat untuk tidur. Orang sekarang kunci rapet, betul, wedi barangi hilang, urip kok ruwetnya luar biasa. Orang dulu nyantai, mirip pengedan, nyantainya ya mirip, makanya hidupnya bahagia. Saya mau nanya sama yang di sini, pilih mana? Konsep obah mamah atau cari pekerjaan? Pilih mana? Konsep mana? Obah mamah atau cari pekerjaan? Orang yang cari pekerjaan berarti belum punya pekerjaan. Tapi kalau orang yang konsepnya obah mamah berarti dia sudah punya pekerjaan. Obah mamah tinggal jalan selesai kok. Obah mamah. Moro kancane, ana apa sing iso tak kerjaan, ngecat apa, maku-maku, nutuk-nutuk, siap. Gak ono apa-apa, pindah lagi. Saya pernah lagi mertamu di rumah teman saya, ada 3 anak muda bawa dagangan. Tok-tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Anak muda, ternyata jual pisang goreng. Nem-nem niku. Anak 3 nih, muda-muda, semua bawa pisang goreng. Saya nanya, siapa yang goreng? Ibu saya. Dia tugasmu jual. Sip. Tak borong kabeh. Besok buat yang banyak keliling no, sugih awakmu. Lah kok saya dapat laporan dari murid-murid saya. Bib, anaknya Habib itu yang perempuan nomor 2 minta uang jajan sama Habib enggak? Tak iling-iling. Enggak itu. Oh iya bener, gak tahu jaluk jajan saya ini. Bener. Ya Bib, itu jualan tuh. Yaitu jualan. Ternyata anak saya perempuan itu buat roti kukis bunder-bunder satu dijual Rp1.000. Berangkat sekolah didol mbek koncone. Ya, dan enak gitu ya. Laku. Saya tanya, laku rotinya? Alhamdulillah. Ternyata bisa dengan izin Allah menghidupi dirinya sendiri. Obah mama, gak kaken mikir lawakmu kaken mikir laku gak ya. Nanti apa ada nih, gimana prospeknya pisang goreng ini, menguntungkan atau tidak? Ki blanggrang ki untung apa rugi lah, urung melaku wis mikir untung apa rugi lah. Enak ilmune wong edan asal melaku. Yang penting bekerja obah mama. Nah kalau udah begitu dunia itu gampang. Jadi orang hidup ini nggak susah. Yang buat susah adalah pikirannya sendiri. Contoh bayi. Pernah jadi bayi belum? Alhamdulillah sadar semua. Semua pernah jadi bayi. Dulu waktu kita di perut 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pernah mikir enggak? Sok ben metuku piye? Pernah mikir enggak? Nanti aku keluarnya bagaimana? Pernah mikir enggak? Enggak kan? Pernah mikir enggak? Enggak. Terus yang suruh mikir siapa? Ibunya. Ibunya mikir juga bingung, metune piye engko ya, sesar apa normal? Sesar apa normal?
Ibunya dibuat mikir, yang dibuat mikir bingung. Tapi kalau orang turu enggak, engkau wis waktu nih lak metu dewe. Betul begitu? Bayi keluar. Apa pernah bayi diajari cara keluar dari rahim ibu? Ada kursusnya. Nak, engkau anu ya nak ya, caranya ngene nak, ambekan sik ya nak. Ada dikursusi dalam perut bayinya ini ilmunya, ada enggak? Enggak ada. Brojol atau enggak brojol? Brojol. Ya margin errornya, ada margin error, kesalahannya yang enggak berhasil, tapi sangat minim. Yang sekian persen itu berhasil. Berarti apa? Bayi itu enggak pakai diajari, udah tahu caranya keluar. Lanjut boleh. Ini ilmunya bayi dulu. Siapa di sini yang dulu lahir langsung lari, angkat tangan? Tidak ada ya? Lahir langsung melumah mengkurep, ada enggak? Tidak ada kan? Kalau melihat pergantian banser ini saya ngomong udah 45 menit. Ini gantinya setiap 15 menit atau 30? 15 kan? Mas Eto coba dicek. Harusnya ada 45 menit ini. Boleh ya kurang lebih ya, dibulatkan ke atas ke bawah enggak apa-apa. 50 menit saya ngomong, lihat banser saja udah paham. Tinggal dihitungi udah berapa kali gonta ganti. Lanjut boleh. Sabar ya. Jadi bayi nggak pakai belajar, melumah nggak pakai belajar mengkurep. Melumah, tato nanti bisa mengkurep, bisa melumah. Ya, setelah itu belajar apa? Ngangkat badan. Setelah itu belajar berangkang. Setelah itu belajar jalan, berdiri, jalan terus lari, ngomong. Belajar ngomong, selesai. Akhirnya bisa atau enggak bisa? Hampir semuanya bisa. Ada yang enggak bisa, tapi hampir semuanya bisa. Berarti hidup itu mudah atau susah? Mudah karena enggak dipikir tapi dijalani. Bukan dipikir tapi dijalani. Orang sekarang kebanyakan mikir tapi enggak jalan-jalan. Jadi jalan sambil dipikir, bukan mikir gak jalan. Nah karena mikir gak jalan-jalan, hidupnya mumet, hidupnya ruwet. Jalanlah gak usah dipikiri, maka hidupnya jadinya enak. Contoh, mohon maaf saya pakai contoh-contoh macam-macam. Mudah-mudahan yang ada di hati saya ini bisa dipahami, masuk ke hati jenengan semua, termasuk pemirsa yang ada di rumah. Amin Allahumma amin. Antum ini disuruh membuat matahari terbit atau matahari udah diatur biar terbit? Diatur biar terbit, betul. Pertanyaan saya, tadi hujan nggak di sini? Hujan. Tadi jenengan narik hujan ke sini? Enggak ya? Enggak narik hujan ke sini, betul ya? Ini ada angin enggak ini? Ada angin yang beredar ya. Kalau kebantaran jenengan mumet, kalau enggak ada ya mati kabeh. Diatur sama Allah, ukurannya pas, betul. Pertanyaan saya, kita hidup menghirup apa ini? Oksigen. Se-Indonesia dapat enggak oksigen? Yang ngatur siapa? Lah urip tinggal melek wis ana srengenge, oksigen dicepakno. Ngono jek mumet, engko rezekiku piye? Waras apa gendeng? Paham maksud saya enggak? Rumput ini enggak usah mbok sirami urip. Itu yang namanya pohon pisang itu ya. Diamkan saja, tukul dewe. Siapa yang bentuk ada pisangnya? Jenengan bentuk ada pisangnya? Enggak. Duren jenengan yang menyiapkan duri-durinya itu? Enggak. Kates jenengan yang menyiapkan di dalamnya ada biji-bijinya? Enggak. Kelapa jenengan yang nganterkan air sampai ke atas? Enggak. Tinggal potes selesai, tinggal ngemplok selesai. Siapa yang ngatur? Allah. Lah jagat raya Allah ngatur buat jenengan. Kok jenengan masih bingung uripku piye? Aneh atau enggak aneh?
Aneh atau enggak aneh? Kebangetan atau enggak kebangetan? Nah karena itu para wali bilang gak usah mikir donyo, bukan gak bekerja loh ya, gak usah mikir donyo. Lawang semuanya sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus ngapain? Gampang, ilmunya sederhana, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bekti sama orang tua, baik dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Gak bakal ruwet. Sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, mana yang lebih mudah? Sholat nopo jogging? Cek ya. Hadir Car Free Day sama sholat subuh di masjid, gampang mana? Cek. Halo. Janjian sama temen pergi jam 4 subuh untuk pergi motoran, sama janjian sama temen jam 4 subuh berangkat ke masjid, gampang mana? Masjidnya sebelah rumah sih San. Gampang mana? Mestinya kan gampang sholat, gampang janjian ke masjid, mestinya ya. Tapi jujur kita loh, nggak usah duding wong liya, kita sendiri loh. Enteng mana? Lihat dirinya masing-masing. Kenapa saya ngomong begini? Itu bukti nyata masjid itu bener gitu loh ya. Itu bukti nyata amal soleh itu bener. Kenapa? Karena setiap amal soleh ono sing ngeboti sebelah rumah, bahkan di dalam rumah. Wudhu sholat wangel, tapi ke kamar mandi untuk urusan yang lain gampang. Betul ya. Ke kamar mandi mau wudhu abot, kamar mandi raup enteng, padahal wudhu ki ya raup. Bakso wajah dengan air. Kenapa? Itu bukti kalau yang namanya sholat itu ibadah. Ada setan yang gandoli, yang menghalangi. Setannya nyata. Makanya Allah ngasih aturan hidup gak angel-angel. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bekti sama orang tua, istri taat sama suami, suami sayang sama istri, orang tua sayang sama anak, baik dengan sesama. Selesai. Semuanya dijanjikan Allah, dijamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, apapun yang menjadi masalah dalam hidupnya Allah akan berikan solusi. Yaj'al lahu makhraja. Allah beri dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia sangka, enggak pernah bisa dia duga, asal dia takwa sama Allah. Bu, gampang mana Bu? Menghadapi suami diam atau ngeyel? Jadi kalau ibu nggak cocok sama suami, mana lebih mudah? Diam atau ngeyel? Gampang ngeyel ya. Lah seharusnya ngeyel atau diam? Diam. Tapi nyatanya suka ngeyel. Orangnya hadir nggak? Padahal kalau mau hidupnya gampang, walaupun kamu benar ngadepi suami diam. Ojo ngeyel. Selesai. Sebetulnya diam lebih mudah, tapi nyatanya lebih susah. Kenapa? Setan itu ada. Nah kalau kita udah belajar begini, enaknya bagaimana? Ruwet-ruwetin macam-macam, selesai dengan taat, dengan sholat, dengan taat, dengan bekti sama orang tua. Rumus hidup cuman seperti itu, gak ada rumus yang lain. Saya punya pengalaman, boleh saya cerita? Boleh ya? Saya beli tanah untuk majelis dulu yang awal seharga 2M 250 juta, gak punya duit, beli, hutang setahun, alhamdulillah lunas. Setelah itu beli lagi untuk majelis, harganya 6,75 M, 6 bulan harus dibayar lunas, gak punya duit, alhamdulillah lunas.
Setelah itu saya ngadep ibu saya, Bu, ini sebelah mau dijual, butuh untuk asrama santri. Kata ibu saya, mau dijual berapa? 7,7 miliar. Saya nggak punya duit. Ibu saya bilang, tukunan, insya Allah entuk 10 M. Setahun harus dilunasi. Alhamdulillah lunas bangunnya. Alhamdulillah lunas. Pertanyaan saya, lah kok bisa saya percaya? Yakin gitu ya, setahun lunas. Jawabannya gampang. Lawang saya punya Allah. Allah tuh ngasih aturan gak ruwet, asal awakmu takwa tak beresno. Enak atau gak enak? Enak. Salah satu takwa bekti sama orang tua. Doanya wali dibanding doanya ibu atau ayah, maka doanya ibu dan ayah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cari wali mungkin saya rodok bingung, setannya rodok akeh. Sing kuwi kita urung dadi wali, sing kuwi urung dadi wali. Mungkin prasangka dari setan banyak. Tapi kalau bapak ibu saya kan nggak mungkin salah. Ojo-ojo itu bapakku, nggak mungkin. Ini bapakku, ini ibuku, betul atau betul? Jadi saya tinggal ngomong, Bu angkat tangan, dongakno, selesai. Saya yakin doanya ibu saya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nyatanya beres. Pertanyaan saya, kamu punya orang tua, kapan terakhir kali minta doa? Mungkin marani kiai rumahnya jauh, mungkin marani habib rumahnya jauh, mungkin marani ustadz rumahnya jauh. Bagus, karena minta doa dari orang lain dan orang yang dipandang punya kesolihan. Tapi aneh kalau orang tua kita sendiri kita nggak mintain doa, ada yang jawab. Lalu bapak saya aja nggak pernah sholat kok, Bib. Yai, bapak saya nggak sholat, masa doanya kabul? Perhatian, tolong yang satu ini jangan disebarluaskan ya. Doanya orang tua, meskipun orang tuanya nggak iman sama Allah Ta'ala, kalau doakan anaknya pasti kabul. Khusus orang tua lo ya, buat anak. Apalagi kalau orang tuanya sholat, apalagi orang tuanya puasa, apalagi orang tuanya ahli majelis, ya kabulnya luar biasa. Lah kok sekarang tambah golek sing angel-angel, mumet mikir, dipikir kabeh, sing gampang gak dilakokno. Kalau saya yang angel gak tak pikir, yang gampang tak pikiri. Bu, angkat tangan. Bu, angkat tangan. Bu, angkat tangan. Allahumma. Dan untungnya ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal rahimahullah, ibu saya itu juga nggak kakek mikir. Nah sekarang saya ketemu ibu-ibu yang kakek mikir, Masya Allah. Anaknya ngomong, Bu, dongakno ya Bu, saya bisa beli rumah. Ibunya jawab, nak mikir nak, tuku klambi gak iso kok mikir tuku omah. Ada ndak ibu model begini? Ada ndak? Lawan tinggal ngucap Allahumma amin, beres. Kakek mikir dari mana nanti kamu beli rumah. Jangan persulit hidupmu, jangan bebani hidupmu dengan pikiran yang aneh-aneh. Lawang anaknya jalo ape-ape, dongakno Bu, saya bisa beli rumah. Mestinya ibu ngomong, insya Allah kamu bisa beli rumah luasnya 1 hektar. Ngono, walaupun kok anti duit. Manfaatkan doa, jangan kebanyakan mikir. Loh saya ketemu bener, saya berapa kali ceramah di khalayak rame, saya bilang siapa di sini yang pengen punya rumah harga 10 miliar, diam semua. Siapa di sini yang pengen punya rumah harga 5 miliar, diam semua. Siapa di sini yang pengen punya rumah harga 50 juta, angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Terus saya nanya, kenapa tadi yang 10 miliar kok diam semua? Gak punya duit. Yang 5 miliar gak punya duit, kadon. 50 juta kau angkat tangan, insya Allah nyanda. Oh, jadi pengen saja gak berani. Saya kan cuma nanya siapa yang pengen. Nah, pengen saja gak berani. Padahal syaratnya dikasih nomor 1, pengen dulu nanti dikasih. Tapi pengen aja gak berani. Kenapa? Karena isi kepala kita udah dirusak. Bahwasanya yang bisa ngasih rezeki itu bukan Allah, yang bisa ngasih rezeki itu kantor, yang bisa ngasih rezeki itu gaji, yang bisa ngasih rezeki itu toko,
Yang bisa ngasih rezeki itu pasar, yang bisa ngasih rezeki itu jualan, bukan Allah. Jadi kalau kamu nggak punya toko, kamu nggak punya pasar, kamu nggak jualan, duitmu sedikit, kamu nggak bisa dapat rezeki. Ilmunya siapa yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Rezeki itu dari Allah, bukan dari hasil kerja. Banyak orang yang kerja mati-matian, udah terima gajinya, tapi gajinya nggak pernah sampai rumah, hilang di tengah jalan. Ada enggak yang begitu? Ada. Yang semacam itu ada. Ada orang yang kerjanya kecil tapi rezekinya besar. Kok bisa? Iya, ternyata di tengah jalan ketemu teman SMA, teman SMA-nya bos sebuah perusahaan. Kok ketemu temannya lagi jualan koran di jalan, langsung diangkut, diajak pindah. Kamu nggak usah kerja lagi, cukup nemeni saya jalan-jalan. Saya butuh teman, walaupun saya duit banyak, tapi saya nggak punya teman seperti kamu. Alhamdulillah, kok ketemu neng dalan. Masya Allah, jualan koran berubah jadi temannya direktur utama sebuah perusahaan. Gara-gara apa? Rezeki yang ngasih Allah, bukan koran. Yakin yang semacam ini sebetulnya kan mudah, tapi kenapa susah? Karena ada setan. Ada setan. Nah, makanya dalam rangka membersihkan diri, Allah kasih bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Rajab ini bulan bersihkan diri. Karena itu di bulan Rajab suruh banyak istighfar. Banyak istighfar. Gak usah istighfar yang angel-angel, apapun istighfarnya. Paling gampang kan astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang banyak selama bulan Rajab. Karena orang kalau istighfar banyak, janjinya Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Itu diantaranya. Siapa yang rajin istighfar itu dikasih amwal, harta yang banyak, dan anak keturunan yang banyak. Indahnya Al-Quran, dikasih harta banyak, anak keturunan banyak. Sebab kalau hartanya itu banyak, belum punya anak keturunan, belum lengkap bahagianya. Betul? Nah, tapi kalau anaknya banyak, nggak punya harta juga mumet. Anaknya banyak, nggak punya harta, nanti mumet. Makanya satu pasang, hartanya banyak, anak keturunannya banyak. Ilmu ini diambil sama Simbah. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Jangan banyak rezeki nggak punya anak, banyak anak nggak punya rezeki. Sama Simbah diambil, banyak anak, banyak rezeki. Syaratnya apa? Istighfar. Dan sekarang dicek, satu hari kita istighfar berapa kali? Yang sering itu kita mengistighfari orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Ada ndak yang model begitu? Jadi istighfari orang lain. Astagfirullah, wong kok omahe cedhak masjid gak tau ning masjid. Astagfirullah. Jadi neliti orang lain. Astagfirullah. Ketoke sugih tapi gak tau ngewangi tanggane. Astagfirullah. Ini kan salah toh ya? Kalau orang lain yang punya dosa harusnya kalimatnya bagaimana? Allahumma gfir lahu. Betul ya? Ya Allah ampuni dia. Ini enggak, astagfirullah ampuni aku. Dan ini istighfar modus namanya. Apa itu? Ngelek-ngelek uang modus istighfar. Welek deh. Tapi kalimat yang muncul istighfar. Ini istighfar yang perlu diistighfari. Karena istighfar digunakan untuk merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jadi inti pengajian malam hari ini apa? Ora cetha. Cuman satu yang jelas, senengno hatimu. Makanya saya juga mau hati saya seneng, saya nggak mau banyak mikir. Pokoknya tadi datang suruh duduk, ya saya duduk. Ada yang Toto Bib minta foto, ayo, ya saya juga seneng melayani orang minta foto. Kenapa? Karena kalau saya nyenengkan orang lain, nanti hati saya disenengkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pekerjaan saya yang paling saya senangi adalah ketika ketemu orang, Bib boleh foto, ayo. Beb boleh foto, ayo, asal aja mbak wedok wae. Beb boleh foto, bahaya. Harus ada partnernya, ya dapat partnernya. Saya berangkat umroh berapa bulan yang lalu, ya umroh. Itu di Madinah Al Munawwarah yang menyenangkan sekali. Baru duduk, tahu ada jamaah umroh Indonesia. Habib Novel, masya Allah di Indonesia susah ketemu, kok ketemu di Madinah? Boleh foto Beb? Boleh. Cepret foto. Jadi ibadah saya cuma terima foto. Enak atau enggak enak?
Enak. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang itu ibadah mukmin yang paling utama. Lah kok sekarang ada anak dikasih ibadah nyenengno ibunya. Cuman ngancani ibunya, nganter ibunya. Kok merasa aku kok gak ada ibadah ya? Itu ibadah yang paling hebat. Nyenengno hati. Panser ini kan ibadahnya top. Nyenengno hati. Ngadeg kesel gitu. Betul. Tapi nyenengkan hati orang banyak. Nyenengno hati yai, nyenengno hati ulama. Ibadahnya begitu, menyenangkan hati yang bagian masak. Yang bagian masak ini apa dikenal sama orang-orang? Enggak ada yang kenal. Tapi hatinya itu menyenangkan hati orang lain. Ganjarannya luar biasa. Seneng no hatimu. Almarhum ayah saya jam 2, jam 3 malam isah-isah di dapur. Ya, anaknya bantu enggak boleh. Jawabannya apa? Nanti ini yang buat bapak masuk surga yang model begini, isah-isah itu. Jadi makanannya satu rumah, piringnya, gelasnya, sendoknya. Yang isah-isah itu ayah saya almarhum. Ibu saya nggak boleh turun tangan. Nggak, ini amalanku. Kenapa? Pengen nyenengno hati bojo, pengen nyenengno hati anak. Caranya isah-isah. Senengno hatimu, yang seneng. Lah urip ki seneng, gampang kok golek sing angel. Makanya dari saya TK, walaupun saya nggak pernah TK, saya langsung SD soalnya. Ya, walaupun TK SD itu lagunya nggak pernah di sini susah, di sana susah, di mana-mana hatiku susah. Oh no, nggak ada. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Betul begitu? Betul. Jadi disuruh apa? Senang. Nah sekarang yang terjadi bagaimana? Di sini ngobrol susah, di sana bahas susah, di mana-mana ketemu susah. Urip kok susahnya luar biasa. Nah kenapa hidupnya jadi susah? Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya cuma ngasih contoh sedikit ya. Semua jagat raya yang ngatur Allah. Bahasa saya kalau rodok galak begini. Kurang pamer sugih apa Gusti Allah. Kalau di kampung kita ini ada orang kaya raya pamer sugihnya, ngedum semuanya. Kita jadi tonggonya tenang atau enggak tenang? Tenang toh ya. Mau punya tonggo wong sugih lomo kan tenangnya luar biasa. Dan ketokan sugih gak entek-entek. Lah Allah ini kurang pamer sugih apa? Kekayaan macam apa yang enggak dipamerkan sama Allah? Apa enggak bisa lihat kita? Sugihnya Gusti Allah, langit jembarnya segitu. Pol, lah gitu kok masih takut. Gusti, kinten-kinten sakit mboten? Ya Allah kira-kira bisa enggak ya Allah? Ya Allah, apa mungkin ya Allah? Lah kok jadi wong kok gak iso sugih? Punya Allah kok merasa melarat? Punya Allah harus merasa kayanya luar biasa. Bu, jadi musolanya pengen diperluas. Pengen diperluas musolanya, yakin siap memperluas musola. Ojo kakean mikir, buat celengan dicemplungi, tulis perluasan musola, cemplung di rumah masing-masing. Ambil itu kotak cilik, tulisi perluasan musola. No wes kebak setorno, nyoh, insyaallah nggak sampai setahun bisa bangun musola yang luas. Saya punya teman di Jakarta pengajian. Al melaratu wal miskinu kabeh yang hadir termasuk aku. Kumpul semua. Saya bilang sama teman-teman saya, "Lah ayo bangun majelis yang besar." Gimana, Beb? Kita nggak punya duit. Sopo saya ngomong? Aku. Tak keluarkan dari kantong saya 10.000. Nyoh 10.000. Di, golek wadah. Akhirnya ambil galon, cemplungkan 10.000. Siapa yang punya datang pengajian cemplung, nok sing 1.000, nok sing 5.000, cemplungkan. Sekarang punya majelis itu gedenya luar biasa ya di Jakarta, besarnya luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba setelah jalan celengan itu setahun, dapatnya nggak seberapa. Allah tiba-tiba kirimkan satu orang, saya mau wakaf tanah dan mau saya bangun untuk kalian. Carikan tempatnya. Masya Allah. Judulnya pancingan. Paham? Judulnya apa? Pancingan. Mancing itu pakai umpan atau enggak pakai umpan? Pakai umpan atau enggak pakai umpan? Pakai. Ada orang mancing nunggu ikan dulu. Ono iwake gak ya?
Dinteni sik, nek iwake jedul lagi, plung, ada mancing begitu. Ada kalau di perlombaan yang dicepakno iwak itu. Tapi kalau mancing dalam kehidupan yang benar, di sungai yang benar, gak nunggu ikan, yang penting apa? Taline sing dawa, umpannya semakin bagus, hasilnya semakin besar. Betul atau betul? Terus sabar ngenteni, yo sabar. Namanya mancing, yo sabar. Entenono, ojo kaken takok kapan iwake teko, kapan iwake teko, kapan iwake teko. Lawang orang mancing yang gak jelas dapat ikan atau tidak dan jelas umpannya dibuang, sabar dan tengok seneng. Lah kok awakmu mancing ganjaran kok gak seneng. Masya Allah. Bu, Ibu, Mas Eto ambilkan tas saya, Mas Eto. Saya tak ikut mancing boleh ya? Gak ada, anak 10.000 apa? Kok jauh tasnya? Masya Allah. Lanjut boleh? Ya, nanti pokoknya saya nanti kalau sudah musolanya diperluas, saya undang lagi ke sini ya. Siap? Gak ngundang awas awak. Jadi kalau ngundang saya jangan mikir bayaran. Masya Allah, saya paling sedih Habib, kalau ngundang Habib bayar berapa? Emangnya saya ini kayak wong bayaran apa ngono ya? Pengajian kok mikir bayaran. Pengajian ya pengajian. Allahumma sugih. Laris. Orang tua dulu begitu kan ya? Allahumma laris, dagangan laris. Ana wong takok, "Apa ki duit dikipat-kipatno laris? Ajarane sapa?" Nah, itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa'al khair. Dahulu Nabi Muhammad SAW paling suka mencari pertanda baik. Moga-moga laris, namanya tuh donga. Ntar. Boleh yang sudah selesai makannya? Ada kerdusnya? Boleh saya minta kerdusnya? Jazakumullah khairan. Ya. Ini buat takmir masjid, saya ikut nyumbang perluasan tanahnya atau apapun terserah ya. Buat apapun terserah. Nanti taruh ini di masjid, diganti kotak yang lebih bagus dan biar ditiru yang lain. Kalau yang di lain di rumah punya seperti ini atau celengan apapun, walaupun wujudnya Rp50, Rp100, jangan pernah lihat itu kecil karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah akan tiba-tiba jadi sesuatu yang besar. Siap semuanya? Siap. Titip banser ya, nanti kasih ke takmir. Jazakumullah khairan. Terus dicontoni, dipraktekno, langsung oleh. Terus gak melok-melok awakmu, awas. Maksudnya bagaimana? Jangan pernah mikir angka. Jangan pernah mikir angka. Dan jangan kamu kira saya ikhlas, enggak. Oh iya, saya tawasul, ya Allah, aku mau melu nyumbang sakmono. Aku punya hajat banyak ya Rabb, wujudkan pula hajatku. Enak toh? Saya juga lagi mancing, paham? Ini kan umpan, saya lagi mancing dan saya kan berharap itu gede, kan begitu ya? Dunia akhirat yang besar. Itu yang namanya ikhlas, yaitu tujukan amalmu untuk Allah. Kalau minta sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Kalau butuh ngomong sama Allah. Tapi ya ono carane. Caranya bagaimana? Ya ini. Kadang-kadang saya itu kalau butuhnya gede, umpan saya ibu saya. Mah, pengen martabak enggak? Modal martabak saya minta mobil sama Allah. Enak ya? Ibu saya kok ngomongnya pengen garang asem. Ya saya cari garang asem. Cari garang asem di hati saya, ya Allah dosa saya habis, hidup senang dunia akhirat, tapi sekarang saya butuh mobil. Begitu ngomongnya. Nanti tiba-tiba ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Umpannya tadi itu dilemparkan dengan tali, namanya birrul walidain. Jelas? Ini sebetulnya rahasia semua nih. Kalau jenengan paham, insya Allah ya enak uripe. Kalau nggak paham, mudah-mudahan dibuat paham. Amin.
Dan gak harus paham sekarang. Kadang-kadang yang ngomong juga gak paham. Saya tuh kadang-kadang kalau habis ceramah, dengarkan ceramah saya nanya, iki mau sing ngomong aku. Kok yang ngono ngomongi, kok bisa ngomong seperti itu. Adik-adik, mas-mas yang di belakang, paham atau gak paham? Punya bapak, punya ibu? Cium tangannya lebih kuat daripada tangannya para kiai dan para habaib. Saya itu heran kadang-kadang sama teman-teman saya ini. Begitu lihat tangan saya diseruduk, tangan bapaknya nggak pernah diseruduk. Lihat saya pengen minta foto, lihat ibunya nggak pernah foto sama ibunya. Ada enggak yang seperti itu? Hadir enggak orangnya? Masya Allah. Ada juga mbak-mbak itu, kalau lihat saya pengen foto jejer saya. Punya suami nggak pernah foto jejer suaminya. Ada enggak yang semacam itu? Saya nggak bahas masalah baik dan baik, maksudnya semangatnya nih loh, semangatnya utamakan dulu orang tuamu, senangkan orang tuamu, hormati ulama, hormati kiai, hormati ustadz, hormati imam masjid, hormati muadzin, hormati orang-orang yang takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu bapak kita ini harus ditaruh di atas kepala. Orang tuaku nomor satu. Allahumma, Pak Bu, Allahumma. Saya gitu caranya. Kalau butuh sesuatu tinggal ngomong bapak ibu saya. Bapaknya juga iya. Almarhum ayah saya kan cuman almarhum statusnya. Tapi masih ayah saya atau bukan ayah saya? Ayah saya. Kalau hidup saya samperin, kalau wafat juga saya samperin. Karena saya bukan nyamperin batu, bukan nyamperin tanah. Yang saya samperin adalah yang ada di alam barzah sana. Alamatnya saja di situ itu cuman alamat. Ya saya ngomong sama Allah Ta'ala berkat orang tua saya, ya Allah Pak, di alam barzah sana mintakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh coba patek-patek no bapak ibumu gitu loh. Jangan bapak ibunya dianggap mati selesai. Kambing mati selesai. Kalau mukmin mati enggak selesai. Bal ahya, kata Allah, bahkan mereka hidup yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bilang hidup siapa? Allah. Bal ahya, Allah bilang mereka hidup. Jangan kamu anggap mati. Betul, pindah alam. Ya pindah alam. Ada aturan main alam dunia dan alam barzah. Alhamdulillah, udah lama saya nggak bengak-bengok seperti ini. Dan saya itu udah lama nggak pengajian offline begini, enggak. Saya cuma ceramah di Solo dan di rumah saya sama di Tangerang Selatan, Masjid Raya Bintaro Jaya. Selebihnya YouTube. YouTube, karena saya udah janji nanti kalau umur saya 50 tahun insya Allah nyampe dan lebih, mudah-mudahan nanti jenengan panjang umur fi taatillah dan jenengan berangkat ke alam barzah lebih cepat daripada saya. Tunggu aku apik toh ya, bagus lo ya, panjang umur saya fi taatillah tuh, tapi tetap jenengan berangkat duluan. Kenapa? Murid yang baik menyiapkan tempat di sana dulu, survei lokasi, betul kan ya? Lokasi udah siap, baru gurunya suruh berangkat. Betul? Guru yang baik, muridnya berangkat, dikirimi. Betul kan ya? Lah kalau nanti jenengan berangkat belakangan, yang ngirimin jenengan siapa? Kalau jenengan berangkat duluan kan saya bisa kirim. Saya dan para kiai di sini kan bisa ngirimi ya. Nanti bagian ngirim ini kalau nggak ada kan repot. Repot atau nggak repot? Repot, tapi panjang umur. Fitu'atillah setelah 100 tahun lebih mangkatose. Maksud saya semangat saya itu semangat panjang umur, bukan semangat pendek umur. Orang hidup kok semangat pendek umur, semangat panjang umur, fi taatillah. Kalau nyampe umur 50 tahun saya udah janji saya akan sangat mengurangi kegiatan dakwah dalam bentuk ceramah keliling. Ya, akan saya kurangi, tapi saya akan bentuknya dakwah ngajar di rumah, di majelis. Kelilingnya saya nggak nanggung-nanggung. Saya akan ngeloni kalian di rumah kalian masing-masing. Caranya gimana? Nanti jangan kalau mau tidur nanti akan nyetel YouTube saya. Aku biar tidur ditemani Habib Novel. Wah, rungok nih pengajian. Aku akan masuk ke kamar-kamarmu. Aku akan berada di ranjang-ranjangmu. Semangat saya begitu. Maksudnya videonya. Ojo kalah mbek Netflix, mbek video, ya aplikasi-aplikasi nonton film, drama, tidur di kancani drama. Jangan salahkan dramanya, berarti kita sebagai ulama, sebagai ustadz kurang berjuang untuk lebih hebat daripada drama. Maka saya akan berjuang
nanti umur saya 50 tahun harus bisa mengalahkan drama dan film manapun. Sampai kalian nggak bisa meninggalkan handphone tadi, pengen terus tak kancani. Itu cita-cita. Nah untuk itu saya harus jarang keluar, adanya di rumah, di kamar, ngadepnya kamera nanti. Tapi Allah baik banget sama saya, karena itu dunia dikasih corona. Kemudian diajarkan hidup online selama 2 tahun, sehingga masyarakat udah biasa dengan yang namanya belajar online, sehingga nanti kalau umur saya 50 tahun kajian online itu menjadi biasa, luar biasa. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Seneng no? Atimu ojo mikir donyo ki gampang, asal obah mama, asal kumpul mangan selesai. Nah karena ini udah mau Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan, ibu-ibu mohon maaf, tolong hutangnya dibayar. Saya menagih hutangnya Allah, ya, hutang poso nih, ibu-ibu kadang suka lupa. Bapak-bapak, saya yakin sadar diri. Ya, dengan ngomong ke ibu-ibu, bapak-bapak saya yakin sadar diri. Hutang puasa ini kurang 2 bulan. Rajab sudah jalan ya, Syaban, Ramadan kurang 2 bulan, bayar hutang puasanya. Dan anak-anaknya yang tahun kemarin baru balik udah masuk Ramadan, diingatkan hutang puasanya berapa. Karena kalau kita meremehkan hutang sama Allah, nanti hidup kita ya dibuat susah, jadinya susah. Kalau pengen hidupnya aman, nyaman, urusan sama Allah yang enak. Kalau urusan sama Allah ini enak, maka urusan sama yang lain akan jadi enak, mudah semuanya. Jelas ibu-ibu? Masih punya utang bu? Setahun gak lunas-lunas. Masya Allah, hutang cuma 7, hutang 10, ya, setahun gak lunas-lunas pak. Bayang no, luar biasa ya. Siapa yang luar biasa? Bukan, hebatnya setan mentaswif nanti, gitu kan ya bu ya. Itu setan. Dan kita nih sebagai manusia wajar kalau lupa, makanya harus saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, tidak mungkin dapat Lailatul Qadar dan tidak mungkin nisfu Sya'ban dapat berkahnya Sya'ban, Rajab dapat berkahnya Rajab, orang yang mutuskan tali silaturahim, nggak mungkin. Jadi tolong, kalau ada di antara kita yang hubungannya putus dengan kakaknya, hubungannya putus dengan adiknya, hubungannya putus dengan pak leknya, pak d-nya, buleknya, budenya, tolong disambung. Apapun masalahnya, tolong disambung. Karena yang rugi kita sendiri. Jangan sampai memutuskan hubungan dengan kerabat, pak lek, pak d, bulek, bude, kakak, adik, mertua, mantu, jangan sampai. Sambung. Karena kalau disambung, nanti Allah nyambung sama kita. Kemudian selaku anak, gak mungkin bahagia kalau kita gak bekti sama orang tua. Yuk kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Kapan terakhir kali mencium kening bapak atau ibu? Mohon maaf bu, mbak ya, suami itu kalau mencium kening istrinya Masya Allah. Dan istri kalau gak dicium keningnya sama suaminya protes. Kamu kok gak pernah cium keningku gitu ya. Tapi kok kening bapaknya, kening ibunya gak pernah dicium. Gak pernah ngambung keningnya bapak ibu itu kok gak pernah. Sungkem kok nunggu setahun sekali. Nunggu setahun sekali. Tapi keningnya juga gak kena. Kening biasanya dicium kalau udah jadi jasad yang terbujur kaku alias jenazah. Baru dicium keningnya. Buni nangis. Kalau bisa jawab ngomong telat du. Kalau bisa jawab kan ngomong seperti itu. Kalau kita cium kening orang tua kita, ridhollah fi ridhol walidain, Allah ridho, selesai. Gampang. Seneng kan orang tua sama anak, Masya Allah. Bu, anak jangan dimarahin terus ya bu. Karena doanya ibu itu kabul. Jadi kalau ibu ngomong bocah kok keset, Allahumma amin. Bocah kok kayak ngono, Allahumma amin. Makanya orang tua dulu ngajari kalau marah sama anak kalimatnya bagus. Anaknya itu nakal nggak pernah dibilang nakal, pinter. Betul kan ya? Lari mecahkan vas, pinter. Dibilang pinter, padahal ya beli. Tapi dibilangnya pinter. Kalau sekarang bocah kok pencilaan, yang keluar kalimatnya kasar. Keluarkan kalimat yang bagus. Allah ya adik, muka-muka untuk hidayah, kowe tambah pinter. Kalimat yang keluar harus
bagus untuk anak. Kesian nih banyak anak-anak yang laporan didoakan buruk sama orang tuanya. Jadi orang tuanya punya kebiasaan kalau marah ngomong, kamu gak bakal sukses, kamu gak bakal hidup bahagia. Kakek nonton sinetron. Jadi kalimatnya ala sinetron, ngelek-ngelek anaknya. Karena artisnya lagi berperan jadi orang tua yang kejem sama anak, jangan dicontoh. Maksudnya begitu. Tapi justru yang nonton nyontoh. Kan naudzubillah min dzalik. Jelas ibu-ibu? Apa bu? Sama anak ngomong yang baik, baik. Anakku paling soleh, anakku wali, anakku pinter, anakku sugih, ganteng dewe. Padahal dari dulu anakku ganteng dewe, padahal dia elek. Tapi tetap anakku ganteng dewe. Biasakan kalimat bagus. Kemudian hubungan dengan tetangga. Tolong kita perhatikan kita dengan tetangga kita masing-masing. Jangan pernah punya permusuhan dengan tetangga. Senyebelin apapun tetangga kita, tetap berbuat baiklah kepada tetangga masing-masing. Gak akan nikmat hidup ini kalau di hati ada punya rasa benci sama orang lain, apalagi tetangga. Jadi setiap pulang dekat rumahnya hati gak enak, dek meneh. Rugi toh ya. Tapi kalau hati gak punya benci kan lewat dimanapun enak. Orang boleh benci sama kita, kita gak boleh benci pada siapapun. Insya Allah berkah dan manfaat. Mari bersama-sama berdoa, mudah-mudahan cepat terwujud, gak pakai susah payah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa atina kulla syai'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami ya Rabb senang dunia, senang akhirah. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Rabb, dalam sehat, dalam bahagia, dalam taat. Ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti pada orang tua kami. Jadikan kami anak yang bisa selalu menyenangkan hati orang tua kami di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, tolong jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami dan memaafkan kesalahan-kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang ya Rabb. Di malam hari ini kami mengadakan tangan secara khusus ya Allah, teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Rabb. Putra putri kami, anak keturunan kami, cucu-cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah.
Ya Allah, jadikan putra-putri kami senang dunia, senang akhirat. Ya Rabb, maafkan salah keturunan kami ya Rabb. Maafkan salah-salah anak keturunan kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang dekat dengan kami orang tuanya ya Rabb. Jadikan anak-anak kami dapat selalu bersama kami ilal jannah ya arhamar rahimin. Berilah anak keturunan kami rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak disiksa karenanya, rezeki yang menghantarkan kepada surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, teruntuk anak keturunan kami dimanapun berada ya Rabb, tolong lindungi mereka semua ya Allah. Lindungi anak keturunan kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Selamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Lindungi dari petaka dunia dan petaka akhirat. Jadikan anak keturunan kami selamat dimanapun berada ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, teruntuk orang-orang yang saat ini berada dalam keadaan sempit, saudara-saudara kami yang sedang sedih, saudara-saudara kami yang sedang dirundung duka, saudara-saudara kami yang sedang bermasalah, ya Allah, lapangkan hatinya ya Rabb, sinari jiwanya ya Allah, tenangkan fikirnya ya Allah, jauhkan gundah gelana dari jiwa dan hatinya ya arhamar rahimin. Berikan solusi dari sisimu dengan mudah ya Allah, berikan jalan keluar dari sisimu dengan mudah ya Allah, ya arhamar rahimin. Tentramkan hati saudara-saudara kami, mantapkan hati saudara-saudara kami ya Rabb. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab ini. Sampaikan kami kepada bulan Sya'ban dan Ramadan ya Rabb. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya arhamar rahimin. Kami beriman kepadamu, beribadah kepadamu, mendapatkan Lailatul Qadarmu ya arhamar rahimin. Jadikan kami orang-orang yang selamat di bulan ini, bulan Sya'ban dan sampai Ramadan dan selama-lamanya ya Rabb. Ya arhamar rahimin. Teruntuk semua yang hadir di majlis ini ya Allah, yang mendengar suara doa ini ya arhamar rahimin, dimanapun dan kapanpun berada, yang membantu terselenggaranya majlis pada malam hari ini ya arhamar rahimin, di malam Jumat yang doa tidak engkau tolak ya Allah. Siapapun yang membantu majlis ini dengan apapun ya Rabb, dengan hartanya, dengan fikirnya, dengan tenaganya ya arhamar rahimin, dengan kedudukan dan pangkatnya ya Allah, maka terimalah ya Rabb dan berilah ganti yang berlipat-lipat dari sisimu. Ganti dengan keteguhan iman, ganti dengan kesehatan, ganti dengan ilmu, ganti dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ganti dengan anak keturunan yang menenteramkan dan menyejukkan jiwa, ganti dengan taat dan amal soleh, ganti dengan dunia yang berlimpah barakah tanpa susah payah ya arhamar rahimin. Panjangkan umur kami semua ya Rabb, dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan, dalam kesehatan, dalam segala hal yang engkau ridhai ya Rabb. Setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnul khatimah, akhiri usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Rabb. Angkat penyakitnya dan ganti dengan kesehatan yang hakiki, kesehatan yang menyelamatkan dunia hingga jannah ya arhamar rahimin. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Jangan lupa yang pengen saya tekankan,
punya orang tua nikmati, punya anak sayangi, punya keluarga nikmati itu, karena nggak ada kehidupan melebihi bahagia bersama orang-orang yang terdekat bersama kita. Semoga berkah manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.